Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ruli Nulia. Di sini saya akan memaparkan tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM untuk memenuhi tugas dari Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Baik guys, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Pembahasan yang pertama ada tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Blumler dan Batch 1995. Pembahasan yang kedua ada garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama ada Bernardin 2001. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau efektivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Yang kedua ada Richard 2003. Kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antar jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja ada sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat observasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran yang pertama ada pendekatan personality traits, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua ada pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga ada pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Yang selanjutnya ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama ada produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Jenis ukuran kinerja yang pertama ada ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua ada ukuran upaya atau dampak, yaitu mencakup capaian sasaran, penyelesaian proyek, singkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi, yaitu penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang terakhir ada ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Yang selanjutnya ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama ada kendaraan, yang kedua ada daya tanggap, yang ketiga kompetensi, yang keempat akses, yang kelima kesopanan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh kejujuran, yang kedelapan keamanan, yang sembilan pengetahuan terhadap pelanggan, dan terakhir ada bukti langsung. Selanjutnya ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Yang pertama ada pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu biaya administrasi. Yang kedua ada pengukuran aspek pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan, pelayanan yang efektif. Yang kedua ada aspek proses bisnis internal, yaitu sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat ada aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu tersedianya informasi, pembuatan keputusan, dan kepuasan pegawai. Selanjutnya ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua kualitas layanan, ketiga responsibilitas, yang keempat responsivitas, yang kelima ada akuntabilitas. Yang selanjutnya ada indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama ada efisien, yang kedua efektivitas, yang ketiga keadilan, yang keempat daya tanggap. Di sini ada juga ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM.
Yang pertama ada prosedur pelayanan, kedua persyaratan pelayanan, ketiga kejelasan petugas pelayanan, yang keempat kedisiplinan petugas pelayanan, yang kelima tanggung jawab petugas, yang keenam kemampuan petugas, yang ketujuh ada kecepatan pelayanan, yang kedelapan keadilan mendapatkan pelayanan, yang kesembilan kesopanan dan keramahan petugas, yang 10 kewajaran biaya pelayanan, 11 kapasitas biaya pelayanan, yang ke-12 kapasitas jadwal pelayanan, yang 13 kenyamanan lingkungan, yang terakhir ada keamanan pelayanan. Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Yang pertama ada masukan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Yang kedua ada keluaran, yaitu segala sesuatu berupa produk jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Yang keempat ada manfaat, kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Yang kelima ada dampak, yaitu ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan isinya yang dicapai dari hasil kinerja. Selanjutnya ada kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama ada melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua ada memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga ada menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat ada menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima ada melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam ada melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh ada memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan ada melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam satu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Selanjutnya ada definisi kinerja. Erwe dan Bray 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Interpian 1999, kinerja adalah terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Selain itu ada Murphy dan Cleveland 1995, kinerja merupakan kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Selanjutnya ada dari Stoner 1978, kinerja merupakan fungsi dan dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Di sisi lain ada Bernardin dan Russell 1993, kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada Handoko, kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan. Ada dari Gibson 1990, kinerja merupakan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya. Selanjutnya ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama ada hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga ada pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat ada periode waktu tertentu. Yang kelima ada tidak melanggar hukum. Yang keenam ada sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi perusahaan ada yang pertama strategi organisasi, yang kedua pemasaran, yang ketiga operasional, yang keempat SDM, dan yang terakhir ada keuangan.
Di sini juga terdapat indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengaruh hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat kuantifikasi. Yang ketiga ada unit dan personal. Yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat ada hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima ada tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dan dengan feedback dan learning. Yang keenam ada terhubung objektif dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai. Yang terakhir ada bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada faktor-faktor peningkatan kinerja. Pendorong. Yang pertama ada audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua ada audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama ada masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua ada sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga ada manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat ada semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Yang terakhir ada budaya organisasi, pengetahuan dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan dan kinerja organisasi. Kita dapat lihat dalam tabel di atas tentang hubungan budaya organisasi, pengetahuan dan kinerja organisasi. Yang memegang pertama yaitu kinerja organisasi. Selanjutnya kita lihat dapat disusul dengan indikator-indikator lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi kinerja dan manajemen SDM. Sekian, terima kasih and see you guys.